Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'a wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wan naba ma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wasyuhada wassalihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina binatina anallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdatan min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim maladhdallin. Halaman 72 ayat 72 baris ke-11 dari Faslun. Baris ke-11 dari Faslun kalau nggak salah itu. Yaitu wa idza arada ayyabita 'inda wahidatin, ketemu deh. Dan apabila seorang suami yang punya istri lebih dari satu ingin nginep, ya bermalam, kata yabitu, makanya jamaah haji ketika di Musdalifah itu disebut mabit, ya karena mereka di situ harus sampai jam 12 malam, baru di atas jam 12 malam mereka bergerak ke Mina. Ya, maka disebut mabit bil Muzdalifah. Kalau pengen nginep di salah satu istrinya, ya, di salah satu istrinya, wajib alaihil qasmu, maka dia wajib membagi. Ya nggak boleh, ya setiap malam di rumah satu istri aja nggak boleh, harus dibagi. Wala yabda'u biwahidatin, dan suami punya istri lebih dari satu nggak boleh memulai nginep di salah satu istrinya illa biqur'atin, kecuali dengan diundi. Nggak boleh sama dia aja di luar nggak undi. Ya, yang namanya keluar dialah yang berhak. Ya, ini menunjukkan begitu harus adilnya ya di dalam bagi apa nginep ya. Au biiznil baqiyati, enggak diundi tapi dengan izin yang lain. Ya, yang lain ngizinin gitu. Dia mulai nama si Anu aja tuh. Kan urut itu A B C D gitu ya. Yang lain setuju, enggak masalah, enggak usah diundi. Ya. Li'annahul adlu, karena hal itu adalah menunjukkan adil, ya harus seperti itu, ya diundi atau dengan izin istri yang lain, ya itu namanya adil. Fa idza qasama wajaba alaihi taswiyatu, maka apabila dia membagi giliran malam, ada pembahasannya ya, mabit dulu nih, giliran malam namanya al-qasmu, wajaba alaihi taswiyatu, maka wajib atas suami atas suatu dibagi rata, ya atas suatu dibagi
rata, adil maksudnya. Walaha i'tibarani, dan tasfiyah itu dibagi rata itu ada dua pertimbangan. Pertama, i'tibarum bil makani. Pertama, pertimbangan tempat. Yang kedua, wa'tibaru zamani, dan yang kedua, pertimbangan waktu. Wa ammal makanu, maka adapun pertimbangan tempat, fayahrumu alaihi, maka haram atas seorang suami ayjma'a baina zaujaitaini, menjadikan satu antara dua istri, au zaujatin, atau beberapa istri, fi maskanin wahidin, dalam satu rumah. Itu nggak adil, nggak taswiyah itu. Ya, nggak boleh ditempatkan di satu rumah, kan gitu. Ya, kalau satu rumah itu akan mudah berantem, ya kan? Ya, itu dikhawatirkan. Nggak boleh satu rumah. Wa'tibaru zamani, jadi walau laylatan wahidatan, sekalipun hanya satu malam, illa biridhahunna, kecuali ya dengan kerelaan semua istri, ditempatkan di satu rumah untuk satu malam doang. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya yang demikian itu ditempatkan satu rumah, yu'addi ila kathratil mukhasamati, akan mengakibatkan banyaknya apa? Perselisihan. Ya. Wal khuruji anit ta'ati, dan keluar dari taat. Kenapa? Lima bainahuma atau lima bainahunna, kalau banyak, minal wahsyati. Ya, karena di antara mereka juga ada wahsyah, itu apa? Ya masing-masing ya namanya ya satu rumah, ya namanya wahsyah gitu ya, ke apa namanya? Kegersangan gitu ya, wahsyah itu ya. Walaysa dzalika minal mu'asyaratil bil ma'ruf, dan yang demikian itu tidak termasuk mu'asyarah bil ma'ruf, menggauli istri dengan baik. Itu perintah Allah, itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kan ayatnya itu. Wali anna kulla wahidatin tastahiqqu sukna, karena setiap ya istri itu berhak untuk mendapatkan tempat tinggal. Fala yalzamuha al-istiraku, maka enggak wajib ya istri al-istiraku, yaitu tinggal bersama istri yang lain. Kama la yalzamuha al-istiraku, sebagaimana ya tidak wajib ya istri yaitu sama-sama fi kiswatin wahidatin, yaitu pakai pakaian satu, yatanawabaniha, itu keduanya saling gantian. Itu nggak boleh. Suaminya beliin satu doang, ya terlalu gantian dimakainya, nggak boleh. Ya setiap orang harus ya dibeliin gitu ya. Itu tadi mengenai apa namanya zaman ya, ya mengenai tempat ya. Kemudian wahada inda ittihadil marafiki, dan ini berlaku ketika marafik yang tempatnya itu sama. Wa illa fayajuzu, ya kalau tidak maka boleh idza kana laikon bil hali, kalau ya sesuai dengan keadaan. Kemudian wa'lam annal jam'a, mengetahui bahwa menjadikan satu baina zaujati wasiriyati, ya antara ya istri dan budak perempuan, bacaan siriyah. Kalau sariyah itu adalah pasukan yang dikutus oleh Rasulullah SAW untuk perang, tapi Rasulullah nggak ikut, itu namanya sariyah. Kalau peperangan di mana Rasul ikut, itu namanya ghazwah. Seperti Badar, itu ghazwatu Badrin. Ya, karena Rasulullah ikut ghazwatu Uhudin. Tapi kalau Rasulullah nggak ikut, Rasulullah yang ngirim pasukan, ini namanya sariyah. Au sarari, atau berapa budak, fi baitin wahidin haramun, hukumnya adalah haram. Sama kazaujati, seperti ya beberapa istri ditempatkan di satu rumah, itu juga nggak boleh.
Sarabihi Ar-Ruyani wallahu alam. Pendapat itu dijelaskan oleh Imam Ruyani dan Allah lebih mengetahui. Kemudian untuk malam. Apakah harus malam? Enggak juga. Nah, kalau suaminya kerja sebagai petugas keamanan, kerjanya malam, ya siang jadi gilirannya, begitu. Maka di sini wa amma zaman, adapun zaman, waktu, fa'lam, maka ketahuilah ana ibadal qasmi, bahwa ana ibadal qasmi yaitu ya ukuran membagi ya, imat itu tiang sebenarnya, menjadi ukuran membagi giliran. Alailu wan naharu, alailu adalah malam. Itu yang jadi pokok malam. Ya, malam, wan naharu tabi'un lahu, dan siangnya ngikut. Berarti 24 jam. Ya. Jadi malam, siangnya ikut. Ya, yang penting kan malam. Ya, malam tapi termasuk juga siangnya. Artinya kalau memang dia harus kerja, kalau pulangnya masih siang, kembali kepada giliran istri yang semalam digilir, gitu. Nggak boleh ke istri yang lain, karena masih hak dia. Antar maghrib baru, gitu. Ya. Kalau hitungannya adalah malam. Ya. Kenapa malam yang jadi Yang jadi pertimbangan untuk waktu? Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'alahu, menjadikan malam itu sakanan. Ya, itu masa yang tenang. Ya, sakanan. Ya gitu. Wan nahara, sementara siang, ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam itu libas pakaian. Kan fungsinya menutupi. Artinya apa? Nggak kelihatan. Beda dengan siang. Ya, ini ukuran zaman dulu. Ya, zaman sekarang juga. Kalau malam ya kan nggak begitu jelas, nggak kayak siang. Kelibasan. Waja'lan nahara subata. Ya, itu apa? Yaitu di sini wan nahara litaraddudi. Sementara Allah jadikan siang itu litaraddudi fil masalihi. Orang ya, yaitu untuk senantiasa melakukan kemaslahatan. Itu nyari duit, gitu, nyari nafkah, kerja. Nah, ini termasuk al-masalih. Wa hadza hukmu ghalibin nasi, dan ini adalah hukum untuk kebanyakan orang. Orang kan kebanyakan kerjanya siang. Yang malam bisa dihitung lah, ya kan? Ya, yang malam paling tugas keamanan dan sebagainya. Itu malam. Tapi kan banyak orang kerja siang. Nah, ini yang menjadi ghalibin nas. Ya, umumnya orang kerja itu adalah siang. Ya kan? Nah, gimana kalau yang malam? Amaman ya'malu. Adapun orang yang kerjanya lailan malam, kal harisi, seperti petugas keamanan. Ya, haris itu sebenarnya penjaga. Kiper itu bahasanya haris juga, harisul marma. Penjaga gawang, ya, penjaga gawang, ya penjaga keamanan lah. Fa'imadu qasmihi, maka yang menjadi ukuran giliran ya bagi suami yang kerjanya malam, an-naharu, ya siang ukurannya. Malam kan dia nggak ada di tempat, ya siang. Walailu tab'un, dan malamnya itu ngikut, ya malamnya ikut. Nah, kemudian gimana kalau suaminya pergi? Wa imadu qasmil musafiri, ukuran ya giliran suami yang melakukan perjalanan, waqta nuzulihi lailan kana au naharan, kasiran kana au qalilan, adalah yang menjadi ukurannya adalah waktu nuzuli lailan, di waktu dia sampai, ya lailan di waktu baik malam, au naharan atau siang, kathiran kana au qalilan, baik masanya sebentar, siangnya sebentar, atau malamnya sebentar. Ya itu ribut kan, ribut, makanya jangan punya istri dua.
Idza arabta hadza, apabila kamu telah mengetahui hal ini, ya, hadza famin imadihi al-qasmu bilaili. Ya, paman, maaf itu salah. Ya, apabila kamu telah mengetahui hal ini, paman, maka adapun suami, imaduhu al-qasmu bilaili, yang menjadi ukurannya ya adalah menggilir di malam hari, yahrumu alaihi ayadkhula, maka dia haram memasuki, ya, fi naubatin wahidatin, ya, dalam satu giliran, ala ukhra, kepada yang lain. Nggak boleh. Gilirannya malam ini di rumah istri, katakanlah si A, fulanah, dia nggak boleh malam itu dia ke rumah istri yang lain, kecuali ada keperluan, istrinya yang lain sakit, ya kan, perlu. Nggak boleh itu. Kalau memang malamnya nggak boleh, ya kan, siangnya boleh. Sawun kana li ghairi hajatin, baik ya untuk bukan karena keperluan, au li hajatin, atau untuk keperluan. Ka'iyadatin wa ghairiha, seperti apa? Membesuk, nengokin, wa ghairiha, dan selainnya. Iyadah. Ya, iyadah namanya iyadatul marid. Ya. Wa hadza huwa sahihu, dan ini adalah pendapat yang sahih, ya. Wa naqala al-Muzanni, dan Imam Muzanni murid Imam Syafi'i mengutip fil Mukhtasari, dalam kitab Mukhtasar, Anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Tentu murid pertama adalah Imam Zakaria Al-Ansari, yang kuburannya juga jauh dari kuburan Imam Syafi'i. Ya, lalu berikutnya adalah Imam Muzanni, murid-murid ya awal-awal Imam Syafi'i di Mesir. Annahu, bahwasanya ya juzu, boleh, ayyaudaha, suami membesuk istrinya yang lain yang sedang sakit sementara bukan gilirannya, lailan, di waktu malam, fi naubatin ghairiha, fi naubati ghairiha, di apa, giliran yang lain, giliran yang lain, ya gitu. Boleh, ini menurut Imam Syafi'i. Kalau di atas dikatakan nggak boleh, ini kebangetan, ya, nggak boleh meskipun sakit, ini kejam nih, ya. Tapi justru Imam Muzani mengutip dalam kitab Mukhtasar, mengutip dari Imam Syafi'i, boleh, ya kan, nengokin boleh. Masa orang nengokin nggak boleh seistrinya, gitu kan, ya boleh, ya, itu. Kemudian wa huwa muqtada kalami syekhi, dan itu adalah ya pengertian dari ucapan syekh, atau ya ketentuan ucapan Syekh Abu Suja. Boleh. Pendapat pertama nggak boleh, ya. Pendapat kedua justru boleh kalau ada hajah. Kalau di atas kan li hajah atau li ghairi hajah nggak boleh. Ada kebutuhan perluan atau tidak, nggak boleh. Gitu. Ya, itu nggak boleh. Makanya ya pernah saya cerita, yaitu apa, guru sanif itu, ya guru apa musannif, ya itu kalau bukan gilirannya ngasih uang belanja kepada istri yang lain, itu di balik pagar, nggak mau masuk, ya betul-betul dipakai itu, ya. Kemudian waqala amatul ashabi, dan berkata mayoritas atau umumnya ulama mazhab Syafi'i, annal muzanniya, sungguhnya Imam Muzanni, saha, katanya beliau lupa, saha, ya, saha. Makanya bahasa Sunda itu mirip-mirip, kita nggak kenal nih, saha eta, kan gitu, ya, eta saha, berarti kan dia lupa gitu, ya, saha ya susah waktu lupa artinya, ya bahasa Sunda banyak, ya kan, ya dia puasa aja nyebutnya apa, saum, nggak puasa dia, saum, ya gitu, siam atau saum, ya. Nama ini dah
apa namanya jama taksir ya, budak jadi barudak ya, punya dia. Ya katanya dia lupa fi naqli anis Syafi'i ya, tentang mengutip dari Imam Syafi'i ya, dari Imam Syafi'i. Wa inna ma qala Syafi'i, sungguhnya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, jadi kalau Asy-Syafi'i itu Imam Syafi'i. Menurut mu'alim, karena ya nisbah, memang harus demikian bacanya. Asy-Syafi'i harus pakai tasdid, jangan Syafi'i aja. Seperti di sini, wa inna ma qala Asy-Syafi'i ya, karena ya nisbah. Artinya apa? Keturunan Imam Syafi'i. Syafi'i ini sahabat. Makanya Imam Syafi'i nisbahnya diambil dari kakeknya yang sahabat. Boleh Asy-Syafi'i ya. Jadi kalau kita baca Syafi'i aja disalahin. Memang benar. Ya nisbah itu harus jelas. Asy-Syafi'i. Ya itu. Ya kalau ya asal Betawi boleh, tapi Al-Betawiyu, jangan Betawi aja ya. Al-Betawiyu. Ya itu. Tapi untuk apa? Untuk omongan sih boleh aja, ya kan? Kayak ada dulu ulama besar dari Termas, Jawa Tengah, orang nyebutnya At-Termasi. Sebenarnya kan At-Termasi seharusnya. Al-Fadani, Al-Fadaniyu. Kayak siapa? Syekh Yasin Al-Fadani, ya harusnya Al-Fadaniyu, ya. Aturannya kayak gitu ya. Tapi kalau untuk nyebutin aja nggak apa-apa lah. Tapi kalau untuk baca kitab ya tetap minas Syafi'i atau qala Syafi'i. Fi yaumi ghairiha, ya di hari selain punya dia boleh, selain hari yang punya giliran, ya dari pendapat yang atas yang benar berarti. Naam lau dakhala naharan, akan tetapi ya, akan tetapi naam ini lil istidrak ya. Kalau tadi kan malam, apakah siang termasuk? Inilah fungsinya naam, akan tetapi siang yang nggak boleh mutlak itu. Apa malam? Baik sakit, apa baik ada hajat maupun tidak ada hajat, baik ada keperluan atau tidak ada keperluan. Tapi di sini dikecualikan, yaitu dengan kata na'am. Ini namanya istidrak. Ya pemahamannya, apakah juga termasuk siang? Nah, di sini disebutin akan tetapi lau dakhala naharan lihajatin. Seandainya suami masuk ke rumah istrinya yang bukan giliran, naharan di waktu siang, lihajatin karena ada hajat, ada kebutuhan, ada perlu, ya ada perlu, keahli hajatin atau ta'rifi khabarin, atau mengambil kebutuhan sesuatu yang dibutuhkan, atau ta'rifi khabarin, atau untuk mengetahui kabar, atau taslimi nafaqatin, atau menyerahkan nafkah, uang belanja ya. Naam lau dakhala naharan aw wada'a, maaf di sini naam apa namanya, naam ya akan tetapi, tapi di sini jawab lau nanti, tetap itu akan tetapi lil istidrak. Aw wad'i mata'in, atau untuk menaruh barang, padahal ya bukan gilirannya, bukan istri yang pas, bukan gilirannya. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Fala qada ala sahih, maka nggak perlu diganti, dikodok kan gitu ya. Pokoknya dia siang nih ya ke rumah istri yang lain kan gitu ya, padahal bukan gilirannya. Nah yang dapat giliran ini nggak perlu diganti besoknya gitu, nanti apa siangnya didobelin enggak ya, karena itu siang ya. Siang itu kan ya apa namanya, tidak seperti malam. Ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Wakila an-naharu kalaili,
Dan dikatakan malam itu siang sama dengan malam, ya itu berarti nggak boleh juga. Naam yajuzu dukhulu, akan tapi di sini naam lagi, boleh suami masuk, ya memasuki rumah fi naubatil ghairi li daruratin, di giliran yang lain karena darurat, bila khilafin, tanpa terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Nah, daruratnya itu apa? Kalau ada darurat itu boleh. Waqtulifa fi darurati, lalu diperselisihkan tentang daruratnya itu apa? Allati ya tujawizu dukhula, yang memperbolehkan suami datang atau masuk lailan di waktu malam, ya fi naubatid darurati, di giliran yang lain. Faqala Ibnu Sibaghi, apa daruratnya itu? Berkata Ibnu Sibagh, ya mislu antamuta, contoh darurat, ya di mana suami di waktu malam boleh mendatangi rumah istri yang bukan gilirannya, ya karena darurat. Apa daruratnya di sini? Ibnu Sibagh mengatakan apa? Yaitu antamuta, meninggal. Boleh. Ya, istri yang kedua meninggal malam. Ya, suami boleh datang. Bahkan ngajak istrinya suruh datang juga. Ya, ngajak istrinya. Ya, itu termasuk darurat. Au yakuna manzulan biha fin naz'i, atau sedang mengalami sakratul maut, nazak, ya sekarat, ya ada ngasih tahu, ya istri yang satu lagi sekarat, belum meninggal belum, itu namanya termasuk darurat, ya nazak itu ya sekarat. Wa qala Syekh Abu Hamid, dan berkata Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, beliau namanya adalah Abu Hamid, wa ghairuhu, dan selain Imam Ghazali, ad-daruratu termasuk darurat, artinya boleh suami datang ke rumah istri yang bukan gilirannya di malam hari. Ini malam hari ya, kalau siang tadi boleh. Kal maradis syadidi, seperti sakit keras, boleh. Ya dikabarin, ya bahwa istrinya yang satu lagi sakit keras, ya boleh. Ya kalau nggak boleh kebangetan lah. Ya orang lain aja boleh. Walau kana li hajatin, dan enggak. Kemana itu tadi? Wa qala al-Ghazali, ya. Dan berkata Imam Ghazali, ia kal maradil mukhawwaf, seperti sakit yang dikhawatirkan, sakit keras lah, syadid, ya. Wa kadzal maradu, demikian pula sakit alladzi yahtamilu, ya kaunuhu mukhawwafan, sakit yang diduga itu sakit keras, boleh bayat hulu, maka suami boleh masuk, boleh mendatangi istri yang bukan gilirannya, litabayyanal hala, untuk mengetahui, ya untuk membuktikan apa benar ya itu sakitnya keras begitu, ya. Tapi kalau sakit pilek doang, ya pusing, ya enggak lah. Kemudian wa ilam yamkus ila lahzatan yasiratan fala qada'ah, dan jika suami di malam hari datang, ya mendatangi rumah istri yang bukan gilirannya di malam hari karena ada darurat tadi, ya seandainya ya tadi, jika tidak lama, tidak berdiam, ila lahzatan yasyaratan, kecuali sebentar, fala qadha, enggak perlu diqadha, kecuali dia datang habis isya sampai subuh. Qadha buat siapa? Buat istri yang punya giliran yang ditinggal itu. Harusnya kan di rumah istri si A, karena si B lagi sakit, ya kan? Malam hari dia ke sana ke istri yang B. Ya, sampai pagi begitu kan? Barang dinungguin lagi sekarat. Nah, nanti istri yang gilirannya tadi kan
ya ditinggalin tuh malamnya, maka harus diganti, namanya qada. Ya, diganti malamnya, ya. Malamnya itu harus diganti. Kemudian kelewat nih, fa'in makasa sa'atan tawilatan. Ya, maaf, kelewat ya. Fa'in makasa sa'atan tawilatan, maka jika suami yang mendatangi istri ya yang bukan gilirannya karena darurat sakit umpamanya, sa'atan tawilatan, itu lama. Ya, dalam waktu yang lama. Qada li sahibatin naubati misal qadri fi naubatil madkhuli alaiha. Itu harus mengkodok kepada istri yang punya giliran. Saudara gilirannya masih aneh karena si B lagi sakit kan gitu di malam hari. Nah, suaminya nengokin. Itu. Nengokin lama lagi sampai pagi, umpamanya sampai subuh. Itu namanya sa'atin tawilah. Maka dari kodok-kodok dengan waktu yang sama untuk ya waktu yang sama giliran di mana dia suami itu datang ke rumah itu. Tadi pokoknya dari maghrib sampai subuh, nanti kodoknya kayak gitu juga diganti, ya diganti. Ribet kan? Ribet. Ya, makanya jangan main-main, ya ribet gitu. Ya makanya Allah berfirman, ya yaitu apa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Apabila kamu khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, ini yang ditamakan di sini nih, qasam, al-qasmu, giliran malam. Ya. Maka cukup satu kata Allah. Cukup satu. Itu tujuan. Ya, wa in khiftum. Ada orang laki yang ya akalnya banyak. Ya kan? Cuma nyari alasan. Dibilang kita mana tahu kita adil apa kagak kalau kita gak nyobain gitu ya. Kan kata Allah, jika kamu takut tidak adil maka cukup satu. Ya kan? Lu kata dia, ini kata suami laki yang bandel nih. Ya, kita nggak bakalan tahu kita adil apa kagak. Kecuali kita nyoba dulu. Gitu kan? Kita nyoba dulu punya istri lebih dari satu, adil apa kagak. Nah, kita belum nyoba, kita nggak tahu adil apa kagak. Itu namanya akal-akalan. Ya, akal-akalan. Kita lihat susah di sini. Ya, wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Ya. Jadi kalau kamu khawatir tidak adil, maka cukup satu gitu ya. Ya, jadi lebih dari satu sebenarnya itu bukan tujuan utama, itu jalan keluar. Jalan keluar, umpamanya ya punya istri, ya nggak punya anak, sementara suaminya punya anak, boleh. Ya, boleh. Atau sakit-sakitan umpamanya, ya kan, nggak bisa melayani istrinya, ya boleh. Ya, itu namanya solusi, jalan keluar gitu ya, bukan tujuan. Kemudian fa'in makatha sa'atan tawilatan, udah tadi, udah ya. Wa ilam yamkuth illa lahzatan yasiratan, jika suami ya ketika datang kepada istri yang bukan gilirannya enggak lama, tidak berdiam lama, maka saya itu berdiam. Illa lahzatan, kecuali sebentar, fala qada'a, maka enggak perlu diqada. Ya, terus suami datang ke istrinya di malam hari yang sedang sakit cuma sejam, jangan menuntut kodok. Besok kalau giliran saya tambahin lagi sejam, jangan. Ya, nggak perlu. Kenapa sebentar? Gitu, ya. Walau ta'adda bidukhuli badakhala bila daruratin. Dan seandainya dia melanggar, artinya apa? Nggak ada darurat, namanya ta'adda. Ya. Masuk, datang ke rumah istri yang bukan gilirannya, badakhala, lalu dia masuk bila daruratin, tanpa darurat, nggak ada alasan. Kalau tadi kan ada darurat. Walau kana li hajatin nazara, jika karena ada keperluan maka dilihat. Intola zamanu qada, jika waktu di mana dia mendatangi istrinya yang bukan gilirannya lama, qada, maka dia wajib qada, wajib pengganti. Wa illa,
fala yaqdi, kalau tidak ya nggak usah qada. Tapi walakinnahu ya'si, dianggap apa? Melakukan kesalahan, bermaksiat. Bermaksiat gitu. Dianggap bermaksiat itu. Dosa. Ya. Kan istri-istri juga ya dosa juga karena melalaikan hak. Seharusnya di rumah ini ya kan sebentar nggak wajib qada. Ini nggak ada alasan ya, nggak ada darurat. Datang aja. Walaupun sebentar ya kan, memang nggak wajib qada tapi apa? Ya'si. Apa? Itu bermaksiat. Ya, dianggap salah. Makanya di sini ya buktinya itu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fil hadisi, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, faman kana lahu imra'atani, maka siapa orang yang mempunyai dua istri ya atau lebih, pamala ila ya ihdahuma, lalu dia lebih condong kepada salah satu dari dua istrinya dalam giliran. Tapi kalau dalam kasih sayang secara hati ya ini nggak bisa itu. Ya pasti ya suami itu ada yang lebih sayang kepada salah satu. Ya tapi gilirannya tetap adil. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antara istri-istri beliau yang paling beliau cintai adalah Khadijah. Makanya nanti Rasulullah ngadu sama Allah, inilah yang aku mampu ya Allah, gitu ya, yang aku mampu ya, dalam sesuatu yang aku bisa memiliki tapi aku nggak bisa apa yang aku tidak memiliki, apa? Al-qalbu katanya, perasaan, rasa cinta itu nggak bisa dipaksakan ya, tapi tetap ya sikap pelakunya adil. Rasulullah paling sayang pada Siti Khadijah. Bahkan setelah Siti Khadijah meninggal, Rasulullah sering menyebutkan nama Siti Khadijah sampai Siti Aisyah cemburu. Akhirnya Rasulullah jelaskan, ya karena Siti Khadijah itu orang yang paling pertama. Di mana orang lain nggak mau percaya beriman, Siti Khadijah beriman. Di mana orang lain nih, sabda Rasulullah, pelit, beliau memberikan hartanya untuk perjuangan Islam. Ya di situ Rasulullah SAW mencintai apa? Siti Khadijah. Gitu. Ya nanti itu ada hadisnya. Nah ini orang yang punya istri lebih dari satu atau dua lah katakan, dia tidak adil. Falam ya'dil bainahuma. Wa fi riwayatin, bukan malah tapi apa? Falam ya'dil. Dia tidak adil bainahuma, di antara dua istrinya. Ja'a yaumal qiyamati, nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, wa shiqquhu sama'ilun, maka ya badannya miring sebelah. Nggak tahu kok kiri apa ke kanan tuh. Ya pokoknya nanti ada orang begini ya itu tanda gitu. Ya itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat sakitun. Ya sama saja sebenarnya, sakitun itu jatuh. Badan sebelahnya jatuh gitu. Ya samanya miring juga. Ya miring juga ya itu. Rawu Abu Dawud wa Tirmizi wa ghairuhuma. Ya itulah, saya juga kemarin oleh teman-teman saya seperjuangan lah. Ketika di asrama itu masak sama saya. Ya makan malamnya di kamar saya. Sekarang punya pesantren di Pemalang. Ya beliau jatuh katanya lagi ngantar anaknya lewat jembatan malam di kampung, jatuh gitu. Nah selewat kakinya, ngurutnya sembarangan. Ya orang nggak bisa ngurut, diurut tambah bengkak. Akibatnya apa? Saya kemarin baru lama ke rumah, miring jalannya. Dia nggak pakai tongkat, sariin namanya, sariin. Ya dulu di apa? LPPI, di IB, kalau dulu IB di Kemang itu. Ya pendidikan perbankan di situ. Yang dulu ketuanya Rahmat Saleh, dia di situ jadi dosen. Dia MA dia. Dia MA-nya di sini dapatnya di mana? Di yang di Jagakarsa itu apa namanya itu. Ya. Nah, saya kaget. Ya, kalau udah lama nggak ketemu udah kayak gitu. Gitu. Ya kita nggak tega juga kan. Ya akhirnya dia mau diurut katanya. Gitu. Ada mau nganterin ya temen dia, ya makanya langsung ke Kemang dia, ke LPPI. Ya karena dia dulu pernah di situ lama, ya dosen, ya dikasih tempat katanya. Ya alhamdulillah siangnya ke rumah. Gitu. Saya kasihan juga.
Ya, jalannya bawa itu bukan punya istri dua enggak. Itu di dunia enggak. Emang kalau saya terus ya. Ya, mudah-mudahan dia bisa ini lagi ya. Ya, anaknya rajin, orang Pemalang. Ya, itu. Ya. Jadi apa namanya? Ya kesian juga ya. Pesantrennya belum ini banget lagi. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Walakin au ya'si. Wabil hadis tadi ya wasiku ma'ilun. Wa fi riwayatin sakitun, sama artinya rawahu Abu Dawud, Tirmidzi wa ghairuhuma wa Sahih Ibnu Hibban wa qala al-Hakim innahu la syahti sahih. Ini kita lihat kedudukan hadis ya. Yaitu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan selain Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Wa Sahih Ibnu Hibban, dan hadis itu dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Beliau sebagai perawi juga sebagai pengkritik hadis, beliau mengatakan apa? Sahih. Wa qala al-Hakim, sementara Imam Hakim innahu ala syarti syaikhaini. Sungguhnya hadis tadi itu berdasarkan syarat sahnya ya hadis menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya apa? Imam Muslim, Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Cuma perawi-perawinya ini yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu terangkat menjadi kuat. Menjadi kuat. Karena kita tahu ya Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah ya kumpulan hadisnya ya itu disebut Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan menurut ulama ya kitab paling sahih ya setelah Al-Qur'an adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Makanya kalau hadis riwayat Imam Bukhari terjamin sahih, nggak usah diragukan lagi. Ya, hadis riwayat Imam Muslim juga terjamin sahih. Makanya disebut apa? As-Syakhani, dua ulama besar hadis. Ya, kalau As-Syakhani dalam mazhab Syafi'i itu ahli fikih. Siapa? Imam Nawawi, Ad-Dimashqi dan Imam Rafi'i. Itu dimaksud As-Syakhani dalam fikih. Tapi kalau dalam hadis adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ya beliau meneliti hadis itu dari segi sanad, nama-nama perawi. Itu harus ketemu. Ya. Dan jujur. Ya. Ada Imam Bukhari ada ngasih tahu bahwa di Irak itu ada perawi hadis. Disamperin. Lalu yang dikatakan dia perawi hadis atau punya hadis dari Rasul, ya kan, punya riwayat, sedang ngasih makan ayam, tapi bohongan. Dia pengen lihat ayamnya, dibilang ker kayak gini kan, ker, nggak tahu nggak ada apa-apa. Dia tinggal Imam Bukhari. Ini orang nggak ayam aja bohong, begitu ketat Imam Bukhari. Nah ayam aja berani bohong katanya. Ya jangan-jangan hadis juga bohong, ditinggal Imam Bukhari. Imam Bukhari memang paling teliti ya, beliau itu luar biasa ya. Bahkan ya beliau setelah menulis satu hadis, sholat sunat 2 rakaat, luar biasa. Ya, itu Imam Bukhari. Ya, makanya ketika Goldie Zuhair, seorang Yahudi orientalis, dia ya supaya kita meragukan riwayat Imam Bukhari, ya dia mengutip matan. Matan itu isi hadis. Karena dari segi sanad perawi Imam Bukhari nggak bisa ya ditemukan kekurangannya, maka diambil dari segi matan. Nah, kalau orang udah nggak percaya riwayat Imam Bukhari kan berarti banyak banget hukum Islam yang terbuang, gitu. Ya, nah matannya ya tujuannya sih bagus. Katanya kan Islam itu menjunjung apa? Kebersihan. Kok kenapa ada hadis Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari, yaitu apa? Idza waqa'a dzubabu fi ina'i hadikum bal yaghmishu. Ya. Apabila seekor lalat jatuh di salah satu minuman kamu sekalian, maka celupin. Ya kan? Celupin. Gitu. Celupin. Ini kan bertentangan katanya dengan misi Islam sebagai agama yang menjunjung apa? Kebersihan. Makanya dalam hadis ya at-thaharatu syatrul iman, gitu. Ya, ini kok jorok katanya. Ya, ini kalau orang tertipu bisa. Kalau orang nggak bisa tertipu ini. Ya kan? Ya tujuannya bagus. Ya, nah dia ini nggak ngerti kebudayaan Arab. Ya,
Dulu air itu mahal. Air itu mahal. Ya, makanya di Dubai ya, bensin lebih murah daripada air. Ya, makanya mobil-mobil ya, mobil taksi itu Lamborghini, ya mobil-mobil mewah kalau di kita, mobil-mobil mahal. Ya, polisi sama itu. Ya, itu banyak baki-bakinya dibuang. Pertama di sana bensin murah, lalu beli mobil nggak kena pajak. Ya, orang pada beli, ya kan? Ya, macam-macam mobil-mobil kita agak laku kan. Nah, itu bensin murah, ya, bensin murah. Makanya ngisi bensin nggak ada yang ya 3 liter, 2 liter, 1 liter nggak, full, ya full. Ya, di Mesir aja yang agak-agak ada harganya tuh bensin, ya tetap aja banyak ngisi full, nggak ada yang 10 liter nggak, ya kan? Ya kalau pasarannya full tank tuh malian. Malian nih, ya malian itu di Malaa, bahasanya malian, ya gitu, malian ya akhi, isi, ya full, ya. Nah jadi ya seperti itulah, ya. Kemudian jadi syarat ya Imam Bukhari. Jadi ini orang Yahudi nggak tahu ya bahwa air itu susah, air itu susah, gitu. Ya, makanya Rasulullah memberikan. Dan Rasulullah sebutkan, lalat itu kan punya 2 sayap. Ya, yang satu adalah penyakit, yang satu penawar. Kalau dicelupin, masukkan dua-duanya kerendam. Nah, itu angkat. Itu anjuran aja. Kita mau minum boleh, nggak boleh, tergantung. Kalau dulu orang minum, karena air susah. Ya, kalau sekarang ya buang aja udah. Ya, itu nggak bertentangan dengan hadis enggak. Ya, ini Rasulullah kasih pilihan. Ini zaman dulu. Ya, air itu susah. Makanya ada peribahasa dari zaman jahiliyah, yaitu apa? Isoifi doyatil labana. Ya. Jadi dijadikan peribahasa. Awalnya ya terjadi. Yaitu ada seorang perempuan di musim panas tentu sangat perlu air buat minum. Dia punya segelas susu dibuang atau sepanci lah dibuang. Dibuang. Orang air lagi susah. Ya kan? Dibuang. Gitu. Ya, itu jadi peribahasa orang yang tidak memanfaatkan kesempatan. Peribahasanya itu. Bisayfi doyatil labana, itu ungkapan Arab di zaman jahiliyah. Ya. Jadi apa namanya? Ya sampai sekarang air itu mahal. Ya, makanya mereka kan dikasih kekayaan. Macam Saudi itu karena kekayaan mereka bisa apa? Melakukan penyulingan air laut. Itu yang dipakai oleh jamaah haji. Ya baik di hotel, itu semuanya air penyulingan. Ya, bukan air Zam-Zam, bukan air dari Wadi Fatma, lembah Fatma itu nggak mencukupi. Lembah Fatma itu nggak mencukupi, gitu ya. Jadi ya, apa namanya, air penyulingan dari air laut, ya, buat hotel dan sebagainya, gitu. Ya sama Kuwait juga kayak gitu. Ya, kenapa? Ya memang susah, ya. Makanya Allah kasih kekayaan ya untuk apa bisa mengatasi ya keperluan air mereka. Ya saya kira sampai di situ ya tentang apa adil ya, dalam apa al-qasmu. Ya jadi di sini lebih kepada giliran malam gitu ya. Ya gitu. Karena di malam hari yang diperluin kali. Karena cukup wallahu a'lam bishawab.